Nah, sekarang biar kita akan berpikir bahwa, oh matematika sangat, raksasa sekali ya, ilmu ilmu yang sangat mewah ya, sangat megah, sangat sepertinya seperti menjadi raja dari segala raja gitu matematika. Tidak punya kekurangan sama sekali. Ke sini bisa masuk, ilmu ini bisa masuk, kemanapun matematika itu selalu nyelip ya. Tapi sebetulnya matematika itu ibarat ya seperti menara Eiffel mungkin. Orang-orang kan lihat matematika itu indah ya, tapi dari permukaannya aja. Menara Eiffel itu kan kalau orang ke Perancis pasti lihatnya Menara Eiffel kan ya, nggak akan datang tiba-tiba buat ngelihat fondasinya Menara Eiffel, tiba-tiba masuk tanah pengen lihat gitu ya betonnya Menara Eiffel kayak gimana. Rata-rata mereka itu pasti pengen lihatnya itu bangunan di atasnya, ingin melihat keindahan yang tampak saja. Matematika pun sama, matematika itu ibarat bangunan yang sangat megah, terlihat mewah, berdiri kokoh gitu, padahal kalau kita masuk ke dalam fondasinya, kita masuk ke dalam, tanahnya yang ada bangunan matematika itu, fondasinya itu goyah, retak ya, ada lubang. Itu matematika saat ini. Artinya matematika itu punya dasar yang tidak kuat, tapi bisa punya bangunan yang sangat megah. Nah, ini dikaji di dalam filsafat matematika. Jadi kalau teman-teman belajar filsafat matematika itu akan tahu betapa rapuhnya matematika itu dan tidak tanda kutip ya, super yang dibayangkan. Tapi, nanti ini bukan jadi tapi ini yang menjadi saya menyukai matematik ya, karena kerapuhannya itu saya makin jatuh cinta sama matematik gitu. Kenapa? Oke, nanti kita lihat. Kenapa matematika disebut, rapuh akan fondasi? Jadi dulu itu, oke sekarang kita bahas ke filsafat matematikanya ya. Dulu itu, para matematikawan itu banyak membangun, cabang-cabang ilmu dari matematik ya, seperti tadi ada riset operasi, ada biomed, ada teori permainan gitu, dan lain sebagainya. Kemudian mereka mulai bertanya, "Oke itu bangunan-bangunan megah itu, apa sih titik temunya gitu, yang mempertemukan semua semua dari mereka gitu? Apakah mereka berdiri sendiri-sendiri?" Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, titik awal kebenaran dari matematika itu apa gitu? Yang mendasari kebenaran dari matematika itu hal apa sih? Sistem apa gitu? Nah, ini kan kalau, bagi teman-teman yang belajar matematik pasti ketemu sama yang namanya teorema gitu ya. Teorema itu pernyataan matematika yang sudah terbukti kebenarannya. Misalnya, kalau kita punya teorema A, kalau mau membuktikan misalkan pernyataan A itu, kita biasanya berlandaskan pada teorema yang sudah ada, yang sudah terbukti sebelumnya, berdasarkan teorema B. Teorema B itu terbukti berdasarkan teorema C gitu. Teorema C itu terbukti berdasarkan teorema D dan seterusnya ya. Pertanyaannya, apa yang mengawali semua itu ya? Apa yang mengawali semua deduksi itu? Atau sama seperti kalau di dalam sains, apa yang mengawali hubungan sebab akibat itu? Saya ada, hari ini ada karena dilahirkan orang tuanya ada karena dilahirkan oleh kakeknya gitu. Dan seterusnya sampai ketemu mereka itu ada karena RNA dan DNA, karena protein. Protein ada karena apa gitu. Yang mengawali semua itu apa sih di alam semesta? Nah, di matematika kamu sama, yang mengawali semua kebenaran di dalam matematika itu apa gitu. Maka dibangunlah, suatu sistem namanya sistem aksiomatik. Itu yang melandasi kebenaran dari matematik. Apa itu sistem aksiomatik atau apa itu aksioma ya? Aksioma itu adalah pernyataan yang terbukti dengan sendirinya, self evident. Dia nggak perlu membukti, dia pernyataan yang tidak perlu dibuktikan itu. Jadi sudah sangat jelas sekali. Misalnya, eee, ini contoh aksioma ya, bahwa manusia itu punya hak untuk menyampaikan pendapat. Ini sangat obvious, sangat jelas. Kita tidak perlu dibuktikan gitu, "Ah, masa?" Misalkan, "Coba buktikan kalau manusia itu punya hak." Tidak kan ya? Kita menyepakati semua itu. Kita, setuju dengan pernyataan itu. Nah, di dalam matematika pun banyak yang kayak gitu ya, banyak yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu bukti. Misal seperti aksioma Euclid,
Kalau kita punya 2 titik gitu, kita bisa membuat garis lurus yang melewati kedua titik tersebut. Itu aksioma Euclid. Dan kita tidak perlu, membuktikannya karena dia, sudah diyakini, sebetulnya tanda kutip diyakini terbukti benar dengan sendirinya. Nah, itulah fondasi matematik, aksioma ini ya. Nah, jadi, semua bangunan matematika yang ada saat ini itu punya fondasi namanya sistem aksiomatik Zermelo-Fraenkel with axiom of choice gitu, atau disingkat ZFC. Jadi Zermelo-Fraenkel atau ZFC ini dia punya serangkaian aksioma. Contoh isinya kayak gini, eee, aksioma yang pertamanya itu adalah kalau misalkan ada 2 himpunan gitu ya, A sama himpunan B gitu. Himpunan A, isi anggotanya sama kayak himpunan B, sama persis. Maka himpunan A adalah himpunan B itu sendiri. Itu aksioma, salah satu aksioma di dalam ZFC. Dan banyak lagi aksioma-aksioma lainnya yang dibangun di dalam ZFC itu. Nah, dari situlah matematika, ibaratnya itu semennya ya, itu fondasi betonnya. Dibangunlah nanti banyak teorema baru dari sana. Makanya matematika bisa megah sampai saat ini ya. Ini dia, si ZFC ini dia yang menjadi fondasi. Ada pula Principia Mathematica, tapi itu tidak terlalu begitu populer seperti ZFC, tapi ini dipakai juga, sistem aksiomatik ini. Nah, saat itu matematikawan, bisa menjawab ya, "Oh, ternyata inilah fondasi matematik." Mereka senang banget kayaknya ya, senang banget karena, tadinya matematika itu punya lubang di fondasi, tapi fondasi itu ternyata ada, jadi lubangnya ketutupin nih. Tapi setelah itu, David Hilbert yang matematikawan yang kerja di teori himpunan juga, khususnya berkaitan dengan keterhinggaan, David Hilbert itu ingin membuat matematika semakin wah lagi, semakin perkasa gitu. Dia itu menciptakan suatu program yang, programnya itu berisi serangkaian sistem aksioma. Dengan sistem aksioma itu, dia menginginkan semua pernyataan yang ada di dalam matematika itu bisa ditentukan benar dan salahnya berdasarkan aksioma yang dibangun. Jadi, kalau kita punya pernyataan A, itu sama matematika berdasarkan logika juga, itu bisa ditentukan, oh ini itu salah, oh ini itu benar, dengan landasan aksioma tadi ya. Kemudian dia juga ingin membangun si aksiomanya itu harus konsisten. Konsisten itu artinya kalau bikin aksioma A, harus sejalan sama aksioma B. Nggak boleh bertentangan ya, satu sama lain, itu konsisten. Itu keinginan atau cita-cita dari David Hilbert dulu. Nah, tapi itu, digoyahkan, ternyata dihancurkan impian David Hilbert dan sejumlah matematikawan saat itu ya, abad ke-19, dengan dengan seorang matematikawan asal Rusia, namanya adalah Kurt Gödel ya. Si Kurt Gödel ini dia menghancurkan impian David Hilbert dengan dengan membuktikan suatu teorema yang bernama teorema ketidaklengkapan Gödel. Kata dia, sistem matematika atau bisa jadi sistem secara umum yang dibangun oleh manusia itu yang berdasarkan aksioma dasar itu tidak akan pernah konsisten dan lengkap sekaligus. Artinya, tadi ya konsisten itu aksiomanya tidak saling bertentangan satu sama lain, harus sejalan. Lengkap itu artinya, semua pernyataan yang ada di dalam matematik itu bisa dibuktikan benar dan salah. Ternyata itu kita nggak bisa, punya sistem yang langsung paket komplit kayak gitu. Kalau sistemnya tersebut konsisten misalkan ya, artinya si aksiomanya itu, tidak bertentangan satu sama lain, maka akan ada pernyataan matematika yang tidak bisa ditentukan benar dan salahnya. Dengan ya, tidak bisa ditentukan benar dan salahnya. Sebaliknya, kalau misalkan semua pernyataan di dalam matematika bisa ditentukan benar dan salahnya dengan menggunakan sistem aksioma tadi, maka itu si sistemnya itu pasti ada yang salah, pasti ada yang saling berkontradiksi satu sama lain gitu. Jadi nggak mungkin kita membangun sistem yang sempurna di dalam matematika gitu. Nah, ini kalau dibawa ke dalam sains ya, ini pun berlaku. Berlaku di dalam sains. Makanya saat itu
Tapi teman-teman tahu ya Stephen Hawking, dia ini punya cita-cita membangun, teori segala sesuatu, TOE ya. Dia ini ingin membangun suatu teori yang bisa menjelaskan secara tuntas seluruh fenomena, seluruh realitas yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, cukup dengan satu teori. Tapi setelah lahirnya, tapi ketika dia mengetahui teorema keterlengkapan Gödel itu, dia langsung Stephen Hawking langsung berhenti dengan teorinya tersebut. Kenapa? Karena tidak mungkin dia bisa membangun teori di dalam sains yang bisa menjelaskan seluruh fenomena yang ada di dunia ini dengan tuntas. Teori yang manusia bangun itu tidak mungkin bisa menjelaskan realitas yang ada secara tuntas. Ini poin pentingnya. Nah, ini merobek dinding di dalam sains dan dalam matematika juga. Artinya, si sistem aksiomatik yang manusia bangun, yang kita bangun itu dia punya bolong, nggak sempurna ya. Ini nggak sempurna matematika ini. Karena kalau fondasinya aja tidak sempurna, tidak kokoh, apa kabar dengan bangunan yang ada di atasnya gitu. Padahal matematika itu menjadi landasan ilmu pengetahuan lain, ilmu pengetahuan di dalam sains, fisika itu bergantung juga pada matematik, misalkan kimia juga sama kayak gitu. Nah, ini sendirinya matematika punya kelemahan di dalam fondasi. Apa jadinya kalau fondasi tersebut tidak bisa ditutupi, lubangnya itu tidak bisa ditutupi kayak gitu. Nah, sekarang matematikawan itu lagi berusaha menutup lubang-lubang itu, lubang-lubang yang ada dalam matematik. Penelitian terbaru sekitar 5-10 tahun yang baru-baru ini ya, lagi dikembangkan, tentang homotopy type theory. Itu yang mungkin nanti akan menjadi landasan atau fondasi baru dari matematik. Tapi sejauh ini saya belum membaca karena cukup rumit juga ternyata bahasannya.